Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk tanaman, yaitu di sini ada kacang tanah ya. Kacang tanah ini berumur belum ada 2 bulan teman-teman ya. Jadi yang saya tanam waktu itu dengan waktu tidak dengan bijinya, melainkan saya semai dulu baru saya tanam, tumbuh dengan baik di sini ya, di lahan terbuka teman-teman ya, di lahan bebas, di lahan dimana banyak hamanya ya. Itu adalah sebuah tantangan bagi saya dalam berkebun secara alami. Oke, di sini saya kasih tunjuk juga ya teman-teman ya, tanaman jagungnya. Nah, jagung ini yang saya semai dulu metodenya teman-teman, baru saya tanam ya, tumbuh dengan baik. Nah, ini sudah memasuki umur 5 hari teman-teman ya, setelah saya tanam, bukan dari biji ya, melainkan saya semai. Nah, untuk saat ini itu waktunya yang tepat melakukan pemupukan. Oke, jadi akan saya lakukan pemupukan teman-teman menggunakan pupuk POC ya. Nah, pupuk POC yang saya bikin ini dari bahan gulma ya, bahan sisa ini ya, gulma-gulma yang ada di sini, sisa tanaman ya. Bahkan saya kasih kompos juga, komposnya itu dari bahan dedaunan ya, seperti sisa tanaman ya, sisa panenan kemarin teman-teman, seperti ini ya, jagung ini ada jagung Madura ya, tuh bisa dilihat. Nah, ini memang tidak sengaja, tidak saya ini ya, untuk daun rempesannya itu tidak saya kumpulkan, saya biarkan di bawah supaya lembab itu teman-teman ya. Dan di bawahnya itu sudah saya tanami jagung manis ya, jagung manis, dan nanti akan saya kawin silangkan menggunakan jagung Madura ya, tapi bukan yang ini sudah memasuki masa generatif. Jadi yang ini seperti ini teman ya, seperti ini adalah jagung manisnya ya. Di sini nanti akan saya tanam lagi jagung maduranya. Bahkan ada juga yang sudah tumbuh ya jagung maduranya teman-teman, seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya, ini ada jagung madura dan ini jagung manisnya. Ini yang saya tanam menggunakan metode semai, tidak dengan biji. Kalau biji habis ya. Jagung manis itu ya, kalau di tempat ini memang banyak sekali tantangannya teman-teman ya. Yang pertama, dimakan oleh belalang. Yang kedua, kalau kita tanam dengan biji itu pasti dimakan oleh tikus. Nah, makanya rencananya nanti teman-teman ya, ini pinggirannya ini akan saya kasih pengaman tikusnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan di lahan sebuah 3x3 meter di perkadangan belakang rumah itu, rencana tanahnya akan saya bawa ke sini sedikit supaya ini bisa langsung jadi tanahnya teman-teman ya. Jadi saya bongkar saja di tanaman 3x3 meter di belakang rumah, akan saya pindah di lahan terbuka ini. Karena kenapa? Banyak sekali tantangannya di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar juga ya, caranya berkebun secara alami seperti apa. Oke teman-teman, simak saja ya video kali ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham ya. Nah, pupuknya saya kasih tunjuk, nanti yang saya aplikasikan ini ya, pupuknya akan saya kasih tunjuk seperti apa, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jadi pupuknya ini teman-teman ya, ini pupuk POC yang saya bikin, tuh bisa dilihat ya. Ini adalah sisa gulma-gulma yang dianggap gulma itu petani adalah masalah, sebenarnya bisa dibikin pupuk seperti ini ya. Jadi semuanya yang diciptakan oleh Tuhan itu ada manfaatnya teman-teman, tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Oke, kita aduk dulu ya. Nah, bisa dilihat ya, tuh ya. Jadi ciri-cirinya kalau pupuk POC sudah jadi itu gimana Pak? Nah, di beberapa hari yang lalu sudah saya bagikan ya. Ciri-cirinya itu baunya tidak sedap teman-teman ya, tidak sedap, tapi tidak sedap banget, bau busuk itu tidak ya, baunya agak kewangi-wangian ya. Dan yang kedua ya, warnanya sudah hitam seperti itu. Nah, ini ya bisa dilihat ya, busanya itu banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa mikroorganisme dalam pupuk ini banyak tuh ya. Jadi pupuk itu, pupuk yang saya sebut pupuk POC itu bukan seperti pupuk-pupuk sintetis ya teman-teman ya. Kalau pupuk sintetis memang langsung diserap oleh tanaman ya, tapi kalau pupuk
organik cair ya, pupuk POC itu bekerja sama dengan organisme, mikroorganisme. Jadi mikroorganisme inilah yang mengurai sumber makanan itu. Oke teman-teman ya, langsung saja ya saya akan aplikasikan ke tanaman jagung yang ada di sana yang baru berumur 5 hari. Di sini juga ada ya. Tuh bisa dilihat. Nah, ini jagungnya. Jadi sini ada jagung manis, ada jagung madura. Tuh teman-teman ya. Oke. Jadi untuk jagung madura ya, sekecil apapun ya, dia tetap berbuah seperti ini meskipun tidak besar. Ya. Tuh. Tapi mayoritas di sini ya teman-teman ya. Untuk jagung madura yang saya tanam ini umurnya sudah hampir 3 bulan belum ada ya, tapi tingginya 2 meteran seperti itu. Tuh bisa mencapai 2 meteran. Oke ya, langsung saya akan aplikasikan teman-teman. Oke, jadi yang teman-teman baru menemukan video ini pasti bertanya ya, dosisnya berapa Pak itu ya. Jadi dalam ini satu ember ini kan 20 liter teman-teman ya. Itu hanya saya kasih sekitar 10 liter saja ya. Dan saya campurkan dengan pupuk POC itu kurang lebih 200 sampai 300 ml. Oke, langsung saja ya. Akan saya praktekkan teman-teman ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Dan pengaplikasinya cukup mudah, cukup dikocor saja. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, kurang lebih 250 ml. Oke, langsung saja ya teman-teman, saya aplikasikan. Oke, jadi kurang lebihnya itu teman-teman ya. Cukup simpel, dan ini yang saya lakukan, cara saya berkebun secara alami teman-teman ya, tanpa menggunakan pupuk kimia. Oke, di situ bisa dilihat juga ya cabai ini teman-teman ya. Nah, cabai ini ini adalah cabai keriting panjang teman-teman. Nah, ini juga saya melakukannya menggunakan pupuk POC ya, tidak menggunakan pupuk kimia. Hasilnya seperti ini, buahnya banyak teman-teman ya, meskipun tidak tinggi tapi buahnya banyak sekali. Oke teman-teman, nah jadi itu saja yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman dalam berkebun secara alami ya. Nah, jadi apapun yang saya lakukan di kebun 10 kali 5 meter ini adalah murni secara organik ataupun secara alami. Tujuannya apa? Kalau kita konsumsi sendiri itu aman, bebas dari obat kimia teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami ya, dengan metode yang sangat simpel ya, sangat sederhana dan mudah dipahami. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dari saya, petani cerdas luar biasa.